Selamat datang Bapak ucapkan pada pertemuan kali ini pada pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya corak kehidupan masyarakat praaksara. Mulai kita membahas dari bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, kemudian budaya dan beberapa peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh masyarakat praaksara. Untuk mereview, sebenarnya kita sudah membahas di pertemuan pertama, yaitu tentang bagaimana adanya terbentuknya bumi. Kedua, kita sudah membahas bagaimana adanya terbentuknya kepulauan Indonesia. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang yang namanya bagaimana penemuan fosil-fosil manusia purba yang ada di Indonesia dan bagaimana sebenarnya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang ada di Indonesia. Adapun indikator yang akan kita bahas yaitu menganalisis ciri-ciri sosial, budaya, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat pada masa berburu atau yang disebut dengan food gathering, dan masyarakat pertanian atau yang disebut dengan food producing. Nanti antara food gathering dan food producing kita bahas secara terperinci. Ya, kita langsung ke materi, yaitu corak kehidupan masyarakat praaksara, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau yang disebut dengan food gathering. Mungkin dari kalian sudah ada beberapa yang tahu tentang apa itu food gathering, di mana food gathering atau masa berburu dan mengumpulkan makanan ini merupakan suatu proses awal dari adanya bagaimana kehidupan manusia purba pada saat dulu. Di mana pada masa food gathering ini tingkat kebudayaan dari manusia purba tersebut masihlah sangat sederhana, baik itu dilihat dari bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, maupun alat yang nanti digunakan masih sangat sederhana. Dan pada saat ini masyarakat dapat dikategorikan masih sangat bergantung dengan alam. Apabila alam menyediakan semuanya, maka manusia purba tersebut dapat hidup. Dan apabila alam tidak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia purba tersebut, otomatis manusia purba pada saat itu akan mengalami yang namanya kepunahan. Nah, yang pertama kita akan membahas dari ciri sosial, di mana pada umumnya manusia purba pada saat itu tinggal di gua-gua. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang, mungkin antara manusia purba dan manusia modern pada saat ini sudah jauh berbeda dari tingkat kebudayaannya. Kalau dulu manusia purba tersebut belum mempunyai yang namanya kebudayaan untuk membuat sebuah rumah, sehingga bagaimana manusia purba pada saat itu memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam, yaitu berupa gua-gua yang digunakan oleh manusia purba untuk berteduh, untuk melindungi diri dari panas maupun hujan yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, kehidupannya sangat tergantung pada alam, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bagaimana manusia purba tersebut makan apa yang ada di alam. Apabila dia menemukan dedaunan, maka dedaunan itu akan dikonsumsi. Apabila dia menemukan umbi-umbian, dia akan mengkonsumsi umbi-umbian tersebut. Dan kemudian apabila dia mendapatkan hewan buruan, maka hewan buruan tersebutlah yang akan dikonsumsi. Nah, pada saat ini manusia purba belum mengenal yang namanya pengolahan makanan, baik itu dibakar, dimasak atau lain sebagainya, sehingga apa yang dapat di alam langsung dikonsumsi. Tidak seperti sekarang harus dimasak terlebih dahulu untuk mendapatkan kehigienisan dari makanan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sering berpindah-pindah atau nomaden, di mana masyarakat pada saat itu sangat tergantung dengan alam, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Apabila di tempat satu tidak lagi ada ketersediaan makanan, otomatis manusia pada saat itu akan berpindah mencari tempat yang ada sumber daya makanannya. Nah, pada saat itulah manusia purba disebut dengan nomaden, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tergantung dari sumber daya makanan yang tersedia. Kemudian yang keempat adalah terdapat pembagian kerja. Laki-laki berburu, perempuan mengumpulkan makanan serta meramu. Nah, sama halnya mungkin seperti sekarang, walaupun pada saat sekarang ini sudah ada yang namanya emansipasi wanita. Wanita tidak harus bekerja di rumah saja, tetapi wanita memiliki kebebasan untuk mencari nafkah juga. Sedangkan pada saat dulu
pembagian tersebut sangat jelas. Mana laki-laki, mana perempuan. Laki-laki tentu tugasnya adalah bagaimana dia berburu. Dia mencukupi atau memenuhi kebutuhan dari kelompoknya atau keluarganya. Sedangkan pada saat itu perempuan tersebut bertugas untuk mengasuh. Di mana pada saat itu perempuan mengasuh anak-anaknya, dia tidak ikut dalam hal berburu tersebut. Sehingga di sana apabila dibedakan akan sangat terlihat jelas antara perbedaan antara tugas laki-laki dengan perempuan tersebut. Kemudian yang kelima, bagaimana manusia purba pada saat ini hidup dalam kelompok kecil, tidaklah hidup dalam kelompok besar, di mana kelompok kecil yang dimaksud hanya terdiri dari 3-5 orang saja, tidak lebih dari itu. Sedangkan kelompok besar tersebut itu sudah mencakup 7-10 atau bahkan 15 orang. Dan tentu pada saat itu sudah ada yang namanya pemimpin. Dan pemimpin tersebut lebih dikenal pada saat itu disebut primus inter pares, yaitu yang terkuat, yang berkuasa. Bukan seperti sekarang, artian bukan yang memiliki fisik yang kuat, yang berkuasa. Sedangkan kalau dulu yang memiliki fisik yang kuat, kemudian kepintarannya lebih, dialah yang akan memimpin dari kelompok tersebut. Selanjutnya adalah ciri ekonomi. Yang pertama yaitu bagaimana manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Yang dimaksud dengan berburu dan mengumpulkan makanan tersebut, di mana manusia purba tersebut dalam proses memenuhi kebutuhan ekonominya tersebut, dia melakukan perburuan dan mengumpulkan makanan. Perburuan tersebut mereka lakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Misalnya mereka akan berburu seekor babi hutan. Mungkin anggota yang dimiliki oleh manusia purba pada saat itu sangatlah sederhana, yaitu antara 1-5 orang saja. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan hewan buruan tersebut, maka akan dibagikan bersama dengan anggota yang diajak untuk berburu tersebut. Begitu juga dengan mengumpulkan makanan, di mana ketika proses mengumpulkan makanan tersebut berupa berupa tumbuhan tersebut, mereka akan mencari di alam terbuka. Mereka akan mengumpulkannya, kemudian setelah mengumpulkan banyak itu akan dibagi dengan anggota yang mereka ajak untuk mengumpulkan makanan tersebut. Nah, pada saat itu tidak ada sistem atau pemikiran dari manusia purba tersebut untuk digunakan, bahan makanan tersebut digunakan untuk hari esok, di mana apa yang didapatkan hari ini maka akan dihabiskan hari ini. Yang hari ini ya hari ini, yang besok ya besok. Itu pemikiran manusia purba pada saat itu. Yang kedua, sangat tergantung pada alam. Mungkin sudah Bapak sampaikan tadi bahwa alam sudah menyediakan segalanya, sehingga manusia purba tersebut tinggal bagaimana mereka mengambil dari alam tersebut. Ketika alam tidak lagi menyediakan, otomatis di sanalah kehidupan manusia purba tersebut terancam, bahkan menyebabkan manusia purba tersebut akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian yang ketiga adalah dari ciri ekonomi, yaitu terdapatnya pembagian kerja. Pembagian kerja tersebut utamanya pada saat mereka akan melakukan yang namanya perburuan. Mungkin kalau pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sudah Bapak sampaikan, tetapi di sini lebih mengkhusus, yaitu tentang bagaimana pembagian kerja ketika mereka memenuhi kebutuhan ekonominya. Pertama, ketika mereka akan berburu. Tentu ketika mereka akan berburu binatang yang kecil itu tidak akan membutuhkan tenaga yang banyak. Itu mudah dilakukan mungkin oleh satu orang saja. Tapi ketika mereka akan berburu hewan buruan yang berukuran besar, semisalnya adalah gajah, tentu itu akan membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Nah, di sanalah akan terjadi pembagian kerja. Semisalnya, ketika mereka akan berburu gajah tersebut, tentu ada yang namanya pembagian tersebut. Siapa yang bertugas sebagai pemancing dari hewan tersebut, kemudian siapa yang bertugas untuk membunuh hewan tersebut, kemudian siapa yang bertugas untuk menyembelih dan sebagainya. Dan itu ada tugas-tugasnya. Begitu juga pada saat mencari bahan makanan berupa tumbuhan, ada yang bertugas sebagai yang namanya mencari berupa daun-daunan, kemudian ada yang bertugas mencari umbi-umbian, ada juga yang bertugas mencari buah-buahan. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana pembagian kerja tersebut.
Selanjutnya dari ciri budaya, di mana pada ciri budaya ini kita akan memfokuskan bagaimana kehidupan kebudayaan dari manusia purba tersebut. Yang pertama dari segi alat yang digunakan oleh manusia purba pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan yang kedua adalah bagaimana kesenian yang sudah diterapkan oleh manusia purba tersebut. Ingat, pada saat itu manusia purba sudah mengenal yang namanya seni, tidak terfokus bagaimana di pikiran kalian bahwa manusia purba pada saat itu sangatlah sederhana. Tapi pada saat itu dia sudah mulai mengenal yang namanya seni. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari segi peralatan yang digunakan oleh manusia purba. Di mana peralatan yang digunakan oleh manusia purba tersebut ada yang berupa dari batu, kemudian ada yang berupa dari kayu, kemudian tulang dan tanduk. Pertama kita akan membahas dari batu, di mana misalnya kalian mengenal yang namanya ada beberapa peninggalan manusia purba yang mungkin sudah kalian pelajari di SMP, yaitu berupa kapak serpih ya, atau kapak primas, di mana kapak ini adalah kapak yang terbuat dari batu yang ditemukan di alam. Ketika manusia purba tersebut menemukan sebuah batu yang ujung-ujungnya runcing, itulah yang digunakan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu pada fase ini. Apa yang ditemukan di alam itu langsung digunakan. Memang itu efektif, tetapi itu juga memberikan sedikit yang namanya luka pada tangan mereka ketika menggunakan yang namanya peralatan dari batu tersebut, karena ujung-ujungnya masih sangat kasar, sehingga apabila itu digunakan secara terus-menerus dengan proses kerja yang keras, itu akan melukai yang namanya tangan ketika digunakan. Dan itu kerugian dari penggunaan alat yang masih sangat sederhana tersebut. Kemudian ada juga penggunaan alat yang berupa dari kayu, misalnya anak panah, itu digunakan dari kayu yang bahannya terbuat dari kayu. Kemudian tombak yang digunakan untuk berburu itu juga terbuat dari kayu. Kemudian dari tulang. Nah, tentu ketika mereka melakukan perburuan, manusia purba tersebut mendapatkan hewan buruan. Dan ketika mereka melakukan penyembelihan tersebut, tentu mereka akan mendapatkan tulang-tulang yang runcing. Misalnya di bagian rusuk, itu adalah bagian tulang yang runcing. Nah, itu juga nanti digunakan sebagai alat untuk berburu oleh manusia purba. Tidak hanya berburu, itu juga digunakan sebagai alat untuk mencari bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, karena memiliki yang namanya bagian tajamnya. Kemudian tanduk dari hewan buruan yang mungkin dapat digunakan akan digunakan juga untuk melakukan yang namanya pemburuan lagi. Misalnya tanduk rusa, kemudian tanduk sapi yang memiliki ketajaman yang cukup untuk digunakan berburu, maka itu akan digunakan oleh manusia purba pada saat itu. Nah, di mana pada saat itu manusia purba tersebut sangat mengandalkan apa yang ada di alam, karena pada saat itu mereka belum dapat membuat alat sendiri. Misalnya kalau sekarang sudah ada pandai besi, itu mungkin akan lebih tajam, sedangkan pada saat itu masyarakat pada saat itu karena kebudayaan masih sangat sederhana, otomatis alat-alatnya pun sangat sederhana ya. Kemudian yang kedua dari segi kesenian, di mana manusia purba pada saat itu sudah mulai mengenal yang namanya kesenian, walaupun kesenian tersebut masih sangat sederhana. Yaitu mungkin kalau kalian pernah ke situs-situs sejarah purbakala tersebut, terutamanya di gua-gua purba tersebut, maka kerap kali pada dinding-dinding gua tersebut kalian akan melihat bagaimana adanya cap-cap tangan yang ditempelkan oleh manusia purba pada saat itu. Nah, bagaimana cap-cap atau lukisan tersebut merupakan suatu bentuk kesenian yang sudah ditimbulkan oleh manusia purba pada saat itu. Dimana kalau misalnya kalian melihat bagaimana di dinding-dinding dari gua tersebut banyak sekali ada cap-cap tangan tersebut, bagaimana sebenarnya manusia purba tersebut membuat kesenian tersebut. Nah, sederhananya seperti ini. Ketika mereka mendapat hewan buruan, kemudian hewan buruan tersebut mereka bawa ke gua tempat tinggal mereka, kemudian mereka menyembelihnya. Tentu ketika mereka menyembelih hewan tersebut karena menggunakan alat yang sangat sederhana, tentu itu akan menyebabkan tangan mereka akan terlumuri darah. Kemudian ketika tangan mereka terlumuri darah tersebut, secara tidak sengaja mereka menyentuh tembok.
Dan ketika mereka mengangkat tangannya, di sanalah akan terlihat bagaimana cap tangan mereka tersebut. Kemudian lama-lama dilihat begitu menarik dan dianggap itu adalah sesuatu yang unik, maka itu akan terus dilakukan. Dan maka manusia purba pada saat itu akan dia menempelkan tangannya di darah, kemudian dia menempelkan lagi tangannya di dinding. Begitu juga seterusnya sampai bagaimana dinding dari gua yang didiami oleh manusia purba pada saat itu menjadi banyak berisi cap-cap tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalian mengenal dari nenek atau kakek kalian nyirih pinang. Ini mungkin masih dilakukan oleh masyarakat di daerah pedalaman, terutamanya di daerah Kalimantan, kemudian di Papua, itu masih yang namanya nyirih pinang. Nah, ketika mereka nyirih pinang tersebut, tentu bagaimana air liur dari masyarakat pada saat itu akan berwarna yang namanya merah. Nah, itu juga kemungkinan digunakan untuk membuat yang namanya lukisan-lukisan dinding berupa cap-cap tangan tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kepercayaan dari manusia purba pada saat itu. Mungkin kalau zaman sekarang lebih dikenal tentang agama. Tetapi pada saat itu manusia purba belum mengenal yang namanya agama. Seperti yang kalian kenal sekarang, ada agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu tersebut. Akan tetapi pada saat itu manusia purba sebenarnya sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Yang pertama ada namanya animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang pertama itu animisme. Animisme tersebut merupakan kepercayaan terhadap yang namanya leluhur, di mana ketika seseorang tersebut sudah meninggal, seseorang tersebut hanya meninggalkan, pada saat itu dianggap seseorang tersebut hanya meninggalkan badan kasarnya saja. Sedangkan bagaimana badan halusnya tersebut dianggap masih berada di sekitar mereka dan memberikan yang namanya kekuatan-kekuatan yang nanti dianggap spiritual oleh manusia purba pada saat itu. Sama halnya mungkin bagi mereka, bagi masyarakat Indonesia masih yang mengenal yang namanya mengenal yang namanya leluhur. Seperti halnya orang Bali, ada yang keturunan Pasak, kemudian Arya dan lain sebagainya. Itu juga bagaimana kepercayaan terhadap yang namanya leluhur, bahwa masyarakat tersebut menganggap leluhur itu ada, dan leluhur tersebut akan kembali ke tempat mereka menjelma sebagai manusia lagi, atau reinkarnasi istilahnya. Itu adalah yang namanya animisme. Dulu ada, sekarang juga ada, tetapi mungkin bagaimana proses cara pemujaannya saja yang membedakan antara animisme pada masa praaksara dengan animisme pada zaman modern pada saat ini. Begitu juga dengan yang namanya dinamisme. Dinamisme tersebut adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan. Mungkin kalau sekarang kalian tinggal di Bali, mungkin kalian akan melihat yang namanya ada pohon-pohon yang dilingkari kain hitam putih. Kemudian ada juga batu-batu besar yang dilingkari oleh kain hitam putih. Kemudian bagaimana ketika kalian ke pura atau ke tempat-tempat suci tersebut, kalian akan istilahnya memuja tempat suci tersebut. Walaupun bukan tempat sucinya yang kalian puja, tapi perlambang dari Tuhan, seperti halnya pura atau pelinggih, itulah yang kalian puja. Nah, kalau dibandingkan antara dulu dan sekarang, itu tidaklah jauh berbeda. Kalau dulu yang dipuja adalah bagaimana pohon-pohon besar, kemudian batu-batu besar yang dianggap memiliki kekuatan. Mengapa pada saat itu mereka memuja hal tersebut? Ini diperkirakan pertama, ketika mereka berada di hutan. Ketika mereka berada di hutan tersebut, tentu banyak sekali ada yang namanya pohon-pohon besar tersebut. Nah, ketika suatu hari terjadi yang namanya hujan badai, nah, tentu pohon yang tinggi dan besar tersebut akan tergoncang oleh kuatnya angin, kemudian derasnya hujan, dan menyebabkan bagaimana pohon tersebut bisa saja mengalami yang namanya rantingnya patah, kemudian jatuh, atau mungkin lebih parahnya bahkan pohon tersebut akan tumbang. Nah,
ketika pohon tumbuhan tersebut kemungkinan nanti menimpa yang namanya pemukiman dari masyarakat purba pada saat itu, yang menyebabkan mungkin masyarakat purba tersebut mengalami yang namanya luka-luka bahkan kematian. Nah, dari hal tersebutlah bagaimana manusia purba tersebut menganggap bahwa tumbuhan tersebut mempunyai kekuatan untuk membunuh, ya, atau menyakiti manusia purba tersebut. Sehingga mereka berpikir bagaimana supaya bagaimana tumbuhan-tumbuhan tersebut tidak lagi menyakiti mereka. Otomatis mereka akan memuja dan memohon bahwa agar tumbuhan-tumbuhan tersebut tidak melukai mereka, maka mereka akan memberikan yang namanya sesaji misalnya. Mereka akan melakukan yang namanya pemujaan tersebut. Dan kemungkinan dari adanya hal tersebut, kemudian tidak lagi ada yang namanya masyarakat yang tertimpa pohon misalnya, atau terkena ranting jatuh. Sehingga di sanalah mereka percaya ketika mereka melakukan pemujaan tersebut terhadap pohon tersebut, maka pohon tersebut akan memberikan perlindungan, tidak akan membunuh dari masyarakat pada saat itu. Nah, itulah yang disebut dengan dinamisme tersebut, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan di luar dari kekuatan manusia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah totemisme. Apa yang dimaksud dengan totemisme? Totemisme tersebut merupakan suatu kepercayaan terhadap hewan-hewan tertentu yang memiliki kepercayaan. Mungkin kalau kalian pernah melihat atau menonton film-film yang berkaitan dengan manusia purba, dan kemudian kalian melihat bagaimana kepala suku dari kesukuan tersebut, mereka akan menggunakan mahkota. Mahkota yang digunakan bukanlah mahkota yang terbuat dari emas ataupun perak, tapi mahkota yang digunakan adalah mahkota yang berkepalakan hewan. Hewan yang kerap kali digunakan adalah singa, di mana dianggap singa tersebut sebagai raja hutan, sehingga dia dianggap mempunyai kekuatan khusus. Singa itu akan digunakan sebagai pelambang manusia purba pada saat itu, bahwa di dalam lingkungan mereka yang sebagai pemimpinnya adalah yang memakai mahkota dari singa tersebut. Itu sebagai pelambang. Itu kemudian akan dipuja sebagai tetua adat seperti itu. Begitu juga dengan masyarakat sekarang. Kalau kalian lihat adanya barongket, kemudian barong bangkung, kemudian filosofi naga, kemudian yang lain sebagainya dalam filosofi kebudayaan Indonesia tersebut, tentu bagaimana hewan-hewan tertentu masih sangat dianggap suci oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian kalau kalian misalnya mempelajari tentang yang namanya kebudayaan Hindu-Buddha pada saat itu, nama-nama dari tokoh-tokoh besar tersebut pasti menggunakan nama-nama hewan. Seperti halnya Gajah Mada, Kebo Iwo. Itu adalah suatu bentuk kepercayaan. Gajah tersebut suatu hewan yang sangat besar, yang mempunyai kekuatan tinggi, sehingga itu akan diberikan bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi juga. Kemudian Kebo Iwo, kebo atau yang mungkin kerap seperti sapi tersebut dianggap mempunyai kekuatan tinggi, sehingga itu juga akan digunakan. Itu ya. Kemudian yang keempat, adanya kepercayaan dengan lukisan-lukisan di gua atau gambar orang dan gambar tangan diduga berhubungan dengan kepercayaan. Nah, di mana dalam istilahnya pewarisan kebudayaan tersebut, kerap kali karena pada saat itu manusia purba tersebut belum mengenal yang namanya alat tulis berupa buku. Kemudian lebih canggih lagi, belum ada mengenal yang namanya sistem perekaman, baik video maupun visual tersebut. Sehingga apa yang dilakukan untuk pewarisan tersebut, mereka akan menggambar. Misalnya kalau ditemukan di dalam gua tersebut, maka akan ditemukan bagaimana adanya gambar yang kronologis, bagaimana cara mereka melakukan pemujaan, kemudian bagaimana cara mereka berburu, itu akan digambar secara terperinci di dinding-dinding gua. Itu digunakan sebagai alat dokumentasi untuk generasi selanjutnya, bahwa generasi pada saat ini melakukan sistem kepercayaan dengan cara seperti ini. Kemudian generasi selanjutnya agar tidak istilahnya tidak mengetahui, otomatis mereka akan menggambar. Ini sebagai pembelajaran, berarti generasi selanjutnya bagaimana mereka akan mencari yang namanya hewan buruan tersebut, berarti caranya seperti ini. Pertama misalnya adalah mengintai, kemudian setelah mengintai mereka memancing, kemudian setelah memancing hewan buruan tersebut mereka akan menombaknya, kemudian setelah menombak menyembelih dan sebagainya. Itu adalah prosesnya. Itu adalah bagaimana cara manusia purba untuk pewarisan
secara kepercayaannya. Kemudian dari sistem penguburan. Kalau zaman sekarang mungkin penguburannya sudah sangat modern dengan dibakar, kremasi. Kemudian peti matinya juga sangat modern. Sedangkan pada saat itu karena teknologinya masih sangat sederhana, bagaimana penguburan tersebut juga sangat sederhana. Ketika ada dari anggota keluarga atau masyarakat yang meninggal, otomatis masyarakat tersebut akan ada istilahnya hanya akan dikuburkan, di mana itu akan diletakkan di atas tanah. Kemudian tubuh dari manusia purba tersebut akan ditumpuk dengan batu untuk menghindari bagaimana tubuh manusia purba tersebut nanti dicari oleh hewan-hewan buas, atau nanti untuk mengurangi yang namanya bau dari pembusukan yang terjadi dari orang yang meninggal tersebut. Dan itu masih sangat sederhana, belum ada yang namanya penggunaan peti mati. Sekian pembelajaran kali ini, yaitu tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Tentunya pada saat masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan atau yang disebut dengan food gathering, dan dimana bagaimana proses yang Bapak sudah jelaskan tadi itu merupakan proses awal menuju ke proses yang lebih modern. Adanya bagaimana Bapak sudah jelaskan di bidang proses di bidang ekonomi, kemudian sosial, kemudian kebudayaan sampai kepercayaan, itu merupakan fondasi dalam pengembangan menuju ke arah yang lebih modern seperti saat ini. Dan tentu adanya proses evolusi atau perkembangan tersebut berguna bagi kehidupan pada saat ini. Dan sama halnya ketika kita belajar sejarah mungkin belajar tentang masa lalu, tetapi manfaatnya dapat kita lihat pada hari ini dan bisa kita menggunakan sebagai pembelajaran untuk hari esok. Ya. Nah, sekian dari Bapak. Selebihnya kalian bisa nanti pelajari di media-media yang mungkin mendukung untuk pembelajaran ini. Nah, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.